Oke, selamat siang. Hari ini tanggal 26 September jam 9 pagi telah dilakukan rekonstruksi penganiayaan yang menimbulkan matinya almarhum Imam Maskur, seorang pemuda Aceh di Pondam Jaya, dan di sini juga dihadiri oleh ibu dari almarhum yang datang dari Aceh. Tadi sudah ikuti jalannya rekonstruksi dan para tersangka tidak membantah perbuatan mereka, termasuk urutan-urutan kejadian, dan kelihatan jelas bahwa memang ada perencanaan yang mengakibatkan matinya almarhum. Itu terbukti dari pengakuan para pelaku yang beberapa kali menelepon ibu dari korban dan juga adik dari almarhum untuk menyiapkan uang 50 juta. Kalau tidak disiapkan maka akan dihabisi nyawanya dan akan dibuang. Dan setelah beberapa kali tadi rekonstruksi, sempat bicara dengan ibu almarhum, dan ibu almarhum mengatakan jangan dianiaya dulu, saya mencari uang dulu. Dan akhirnya kemudian menemui jalan buntu karena ibu almarhum di suatu desa tidak mungkin mendapatkan uang 50 juta dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya ada dua, dari rekonstruksi ada dua tadi korban 1 dan korban 2. Korban 1 yang meninggal, korban 2 karena sudah para pelaku ini sudah panik. Akhirnya korban 2 setelah digebukin dilepas. Tinggal korban 1 yang sudah tangannya dingin, sudah tidak bernyawa. Akhirnya dibuang di daerah Jatiluhur ya? Jatiluhur di daerah Waduk, termasuk juga di Purwakarta. Dan juga handphone dari para korban dan semua sarung tangan mereka pakai. Intinya bahwa yang terjadi adalah pemerasan. Mereka rupanya berkeliling ke toko-toko yang menjual obat, apa itu, daftar G ya? Daftar G. Dan kalau para pemilik toko ini tidak menyediakan uang, mereka aniaya, dan ada yang sudah menebus. Dan kebetulan si almarhum ini sesudah dianiaya dengan keadaan kesakitan mengatakan akan coba menghubungi keluarganya di Aceh untuk menebus. Dan ternyata gagal karena ibu ini tinggal di suatu desa, tidak mungkin mendapatkan uang 50 juta dalam waktu yang singkat. Jadi dari urutan kejadian tadi kelihatan jelas bahwa sangat pantas diterapkan bukan hanya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, tapi sudah mengarah ke pembunuhan 340 KUH pidana. Dengan mudah-mudahan harapan kita akan diancam hukuman mati. Kira-kira begitu. Pembunuhan berencana, Bang? Ya, pembunuhan berencana karena dari mulai awal sebelum dibunuh beberapa kali dalam keadaan si korban masih hidup. Si korban masih hidup, beberapa kali mengancam ibunya ini dan juga adik korban, kalau kamu tidak sediakan uang 50 juta, kami akan habisi dan akan buang ke sungai. Dari segi teori hukum perencanaan, ada jeda waktu untuk berpikir, ada jeda waktu dari mulai ancaman sampai terjadinya pembunuhan. Jadi ini bukan pembunuhan spontan, bukan sekedar penganiayaan spontan. Jadi, dan saya kira penyidik Pondam Jaya juga sudah setuju akan menerapkan 340. Mudah-mudahan Polda juga akan menerapkan 340 KUH pidana untuk yang orang sipil di Polda Metro. Bang, ini penyalahgunaan jabatan ya, Bang? Rekonstruksinya kan bukan di lokasinya, Bang, bukan di tempatnya kejadian, Bang. Ada keberatan nggak, Bang? Kita tidak keberatan karena nggak ada larangannya dalam KUHP. Lagi pula kalau harus direkonstruksi dari mulai dari mana itu? Dari Condet, dari Tangerang, terus ke Jatiluhur, ya lu juga akan datang, lu ngomong aja lu. Bang, berarti ada penyalahgunaan adegan ada berapa? Ada berapa adegan tadi rekonstruksi? Berapa adegan tadi? 13 adegan. Ada 13 adegan kurang lebih. Ya. Itu para. Berarti dia sengaja ya, Bang, ke toko-toko untuk melakukan jadi pemerasan pertama gitu? Mereka ke toko pertama, kemudian korban kedua lah ke toko kedua. Ada lagi toko di sana. Jadi mereka secara menyisir toko-toko yang menjual obat daftar G dan kemudian diperas uangnya. Dan kebetulan dalam kejadian tersebut ada 2 toko ya. 2 toko, satu yang almarhum yang meninggal, toko kedua adalah yang dalam keadaan sudah dianiaya, dilepas akhirnya di jalan tol karena mereka sudah ketakutan. Dan diduga ini menurut informasi yang saya dengar, ini oknum-oknum ini ada bosnya lagi di atas, katanya oknum pengusaha. Ada bosnya, jadi kejadiannya ini sudah lama. Gitu ada bos di atasnya, itu yang kita dengar ya. Tapi dalam rekonstruksi itu nggak kelihatan karena memang bukan itu objek itu perkaranya. Mereka menjadi polisi gadungan gitu kan? Ya, mereka membawa surat tugas
Mereka membawa surat tugas palsu. Mereka juga membawa borgol. Jadi apa? Atribut palsu. Ya, airsoft gun, ya. Dan sesudah mayat dibuang, mereka membuang semua ini bukti-bukti palsu ini. Termasuk juga sarung tangan palsu, handphone korban dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Prosesnya kayaknya hampir dari mulai sore sampai pagi ya. Prosesnya hampir semalaman. Sampai, ya. Ada fakta baru yang ditemukan dari Nggak ada fakta baru, saya kira sudah penyelidikan oleh Puspom Jaya sudah transparan dan sudah jelas-jelas mengarah ke 340 KUH pidana. Mungkin kesempatan saya kasih sama ibu, saat ibu ditelepon itu jam berapa, hari apa, dan reaksi ibu apa. Inilah ibu korban, ibu almarhum di suatu desa kecil di Aceh. Gimana bu? Ibu pertama kali ditelepon jam berapa bu? Enggak, ibu harus ibu yang ngomong, nggak apa-apa. Yang ibu pertama kali, ibu aja. Nanti kuasa hukum terakhir. Ya, suaranya boleh kencengan Bu. Sore. Pertama ditelepon ke rumah almarhum sama adik dia. Habis maghrib. Habis ditelepon dikirim video. Dikirim video apa? Video penganiayaan. Yang ngirim pelaku ya? Ibu nggak sanggup melihat video. Habis itu berselang beberapa menit ditelepon ke ibu. Ibu tidak menjawab, lagi di perjalanan, nggak mendengar HP. Telepon yang kedua, ibu bilang yang singkat saja. Telepon yang ketiga, telepon keempat, ibu yang menelepon sana diangkat sama tersangka. Kirim uang, kok ibu sayang ke anak, ibu kirim uang. Saya bilang ke mereka, jangan, iya saya kirim uang, tapi anak ibu jangan dipukul lagi, sebab kami orang miskin nggak punya uang. Jangan kali 50 juta, 1000 pun nggak ada uang. Tapi kami usahakan malam ini saya kirim uang. Ibu kok nggak kirim uang, anak ibu saya bunuh, saya buang sungai. Ibu kalau tidak kirim uang, anak ibu diapain? Dibunuh Dan di sungai dan dibuang ke sungai. Ya, jadi memang jauh sebelum terjadinya, sebelum meninggalnya almarhum, ancaman itu sudah ada. Berarti kan ada jeda waktu untuk berpikir dan teori hukum pembunuhan berencana benar-benar tepat berlaku. Itu berarti tersangka pakai nomor handphone. Nomor ke anak ibu almarhum. Oh, benar. Kalau diancam itu apa lagi? Tidak, habis itu buat ibu telepon lagi, HP-nya nggak aktif lagi. Enggak aktif lagi. HP-nya udah mati. Iya, Iya. HP anak ibu udah mati. Terakhir kontak sama anak ibu kapan dulu? 9.30. Tak jemput dulu pertama anak ibu ini, kemudian korban kedua, tokoh kedua dicondet. Jadi mereka sudah mengambil satu korban di dalam mobil, masih cari lagi sasaran kedua. Dia itu dicondet dan kemudian sampai pagi digebukin, dijabukin di mobil, pakai handphone, pakai apa, dicambuk ya, ditendang. Akhirnya kemudian mereka ditaruh di bagasi mobil dan lama-lama akhirnya satu kerasa bahwa sudah tidak ada napas, kakinya dingin. Dan sesudah dicek benar bahwa benar-benar sudah meninggal, mereka mulai kagok, panik, dan akhirnya sambil digebukin korban kedua yang masih hidup dibuang di jalan. Baru mereka melanjutkan ke daerah Jatiluhur untuk membuang mayat. Oke, Bang, sebenarnya korban satu dengan korban yang lain saling kenal nggak sih? Nggak ada, tidak kenal. Kan tadi kan sesudah korban pertama anak ibu dibawa, mereka masih merencanakan, ayo masih ada. Nah, masih ada. Korban kedua tadi dihadirkan sebagai saksi nggak Bang? Terus kenapa dibuangnya sampai ke Jatiluhur sejauh itu gitu dari Rempoa Tangsel? Nah, gue nggak tahu kenapa kita Jatiluhur. Diinformasikan nggak? Tadi nggak sampai ke sana karena rekonstruksi kan bukan hanya pendapat tapi hanya fakta kejadian. Terkait proses penuntutan nanti Bang? banget mau nanya soal ada nggak pernah waktu anak ibu telepon atau ibu pernah bertanyakan ke anak ibu terkait dugaan anak ibu jualan obat? Tidak sempat ngomong lagi anak ibu, lapangnya 2,5 ke atas. Kayaknya mau meninggal sampai dia bilang, ini mak saya mau mati sikit lagi. Tolong mak kirim uang cepat-cepat. Nggak ada sempat ngomong. Memang dari suara dia udah mau meninggal memang. Tapi pengakuan, maaf banget ibu, pengakuan anak ibu sebelumnya Tidak dia pernah. jualan apa bu? Tidak ada. Soal proses penuntutan nanti Bang, seperti apa harapannya? Ya, harapan kita dan juga sudah dikonfirmasi oleh penyidik dari Pom Dam Jaya bahwa akan didakwakan pasal 340 pembunuhan berencana dan dalam waktu dekat sidangnya akan terbuka. Anda boleh nonton karena
persidangan di pengadilan militer tidak beda dengan di pengadilan pidana, pengadilan umum. Di mana tuh Bang sidangnya? Hah? Pengadilan militer di Jakarta cuma satu. Saya nggak tahu. Kalau nggak salah di daerah Jakarta Timur ya? Oh, Cakung. Oke. Kalau dari Ibu sendiri harapannya seperti apa Bu, dalam proses persidangan nanti? Harapan ibu keadilan, dihukum dengan seberat-beratnya apa yang dia sudah perbuat ke anak ibu sampai meninggal, yang seadil-adilnya sampai hukuman 340. Bu, itu para pelaku udah sempat ketemu ibu terus minta maaf itu? Pernah nggak? Sudah mencoba. Rupanya pasti tahanan aja. Ya, ketemu kan kita kemarin. Jadi ada satu lagi, dia diduga praktek memeras ini ke banyak tokoh sudah berlangsung lama, dan kita juga dapat informasi dari berbagai orang yang kasih informasi ke Hotman 911. Ternyata ini ada cukongnya di atas, ada cukongnya, seorang pengusaha oknum swasta, bukan dari oknum militer. Ya, bosnya di atas. Dialah yang mengkoordinir ini. Itu yang harusnya kita mohon kepada Mabes maupun Polda agar dikembangkan penyidikan agar bos cukongnya ini ikut juga segera ditangkap, karena korbannya ini kan kalau yang ngadu ke Hotman 911 banyak yang korban tapi nggak berani tampil ya. Saya itu kalau bangun pagi itu handphone saya itu penuh dengan laporan kasus ini, tapi setiap kita panggil untuk jadi saksi nggak berani karena mungkin dia masih baru dianiaya dikit-dikit gitu loh, belum parah ya. Jadi saran kita agar Polda dan Mabes Polri mengembangkan penyidikan agar bos besarnya yang menjadi cukong yang menggerakkan ini semua ditangkap, karena sudah berskala nasional. Bayangkan ini pelaku ini di Aceh ya? Gimana sih? Di sini di Aceh Bang, tapi aslinya orang Aceh, kelahiran Aceh. Oh, Iya. aslinya kelahiran Aceh, korbannya Aceh, cuma sangat disayangkan pelakunya ada marganya. Oh, ada satu ya? Bukan Utapea loh, bukan Utapea. Bu, namanya siapa Bu? Dengan ibu siapa? Ada lagi? Terus satu lagi mungkin sebelum gongnya penganiayaan sekarang ini si akhirnya Mas Imam gitu menyambut nyawanya. Sebelumnya pernah ada laporan nggak sih dari Mas Imam curhat sempat ada pemerasan atau segala macamnya? Nggak pernah. Ini langsung kaget berarti Ibu ya? Jadi ibu, pertanyaannya, waktu sebelumnya pernah nggak anak ibu itu mengadu bahwa diperas, dianiaya, diancam oleh oknum? Tahu nggak tahu? Tidak. Ini baru pertama kali Iya. langsung menimbulkan kematian. Ya. Anak ibu udah berapa tahun Bu jualan? Sebagai Ibu pedagang. ini tinggal di suatu desa kecil di Aceh. Dia tidak tahu. Mungkin kalau ibu kamu tahu, kau kerja wartawan. Ibu ini tinggal di suatu desa kecil di Aceh. Dia kan cuma dagang. Ibunya pegawai. Berapa lama dagangnya Bu? Anaknya pegawai. Iya, awalnya pegawai. Itu toko pribadi atau? Akhirnya dia punya toko sendiri. Atau punya orang lain atau enaknya cuma menjaga? Jadi dulunya si almarhum ini bekerja juga di salah satu toko dan akhirnya dia membuka toko sendiri. Jadi ini terjadinya toko atas milik dia sendiri. Oke, namamu siapa sih? Putri, Pak. Putri. Jangan lupa nomor handphone gue ya. Oke, terima kasih. Asli nomor 300. Udah? Udah ya? Oke, makasih. Hergi, nomor handphone dia jangan lupa.